Oh, Kisah Dajjal. sorry, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Ramadhani, NIM 2021 54095. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Metrologi Volume Besar dalam Pembuatan Kapal, Perbandingan Terstruktur Instrumen Pengukuran Inovatif. Pendahuluan. Dalam industri pembuatan kapal yang terus berkembang, keakuratan pengukuran menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan konstruksi kapal yang aman dan efisien. Meteorologi, ilmu pengukuran yang ketat dan akurat, memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap bagian kapal memenuhi standar yang ketat. Dalam volume ini, kami akan mengeksplorasi peran metrologi dalam industri pembuatan kapal dengan fokus pada perbandingan instrumen pengukuran inovatif yang memfasilitasi proses produksi yang efektif dan efisien. Tinjauan pustaka. Metrologi dalam pembuatan kapal dengan fokus pada perbandingan instrumen pengukuran inovatif telah mengungkapkan pentingnya keakuratan dalam proses konstruksi kapal. Ada beberapa studi seperti 1. Metrologi dalam industri pembuatan kapal oleh Smith et al. Studi ini menjelaskan peran penting metrologi dalam memastikan keberhasilan proses pembuatan kapal dan menyajikan tinjauan tentang perkembangan terbaru dalam instrumen pengukuran yang digunakan dalam industri ini. 2. Penerapan teknologi pengukuran 3 dimensi dalam konstruksi kapal oleh Johnson et al. Memberikan analisis mendalam tentang bagaimana teknologi pengukuran 3 dimensi telah merubah cara pembuatan kapal dilakukan, dengan mengevaluasi berbagai instrumen pengukuran inovatif yang digunakan dalam proses konstruksi. 3. Perkembangan terbaru dalam instrumen pengukuran lapisan pelindung kapal oleh Chen et al. Studi ini mengulas kemajuan terbaru dalam instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur lapisan pelindung kapal, dengan fokus pada inovasi teknologi yang meningkatkan keakuratan dan efisiensi. Metode. Dalam metode metrologi volume besar dalam pembuatan kapal, perbandingan terstruktur instrumen pengukuran inovatif ini menggunakan metode evaluasi, yaitu dengan instrumen dan identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Evaluasi kinerja instrumen dalam hal akurasi pengukuran, jangka waktu bahan, teknologi yang ada di dalamnya, dan juga biaya. Ada 3 instrumen yang mewakili ekspresi maksimal solusi teknologi state of art. 1. Laser Absolute Tracker AT960 Tracker Laser Wireless dengan kemampuan untuk melakukan pengukuran kontak menggunakan sarma tradisional, target optik, atau aksesori T-probe untuk mencapai pacuan atau titik tersembunyi, dan pengukuran non-kontak dengan menggunakan EDM terintegrasi meteran jarak jauh. 2. Trimble SX10 Wireless Hybrid Total Station dengan kemampuan untuk melakukan pengukuran kontak menggunakan target SMR atau PRIMS atau aksesori vektor-vektor untuk mencapai pacu atau titik tersembunyi, dan pengukuran non-kontak dengan menggunakan meter jarak-jarak jauh terpadu atau pemindai berdasarkan teknologi laser waktu. 3. Pemindai laser nirkabel Leica RTC 360 ringan dan kompak berdasarkan teknologi fasa, dilengkapi dengan sistem self-failing, unit pengukuran inersia, GPS, dan kamera untuk mengotomatisasi pendaftaran pemindaian dalam kasus pengukuran multistasiun. Pengukuran yang menggabungkan data yang diperoleh melalui reposisi beberapa kali instrumen di sekitar objek yang diukur untuk mengeksploitasi pandangan perspektif yang berbeda dan menjangkau semua poin kepentingan, bahkan sebagian dikaburkan oleh rintangan. Ini adalah tabel hasil perbandingan. Aspek penting dari perbandingan adalah
Evaluasi instrumen dalam kondisi kerja galangan garpan yang khas, ditandai oleh banyak faktor mengganggu yang tidak terkendali seperti kondisi suhu dan kelembapan variabel, deformasi elastis terhadap elemen yang akan diukur oleh bagian operator massa elemen itu sendiri, ruang yang relatif sedikit tersedia karena transit elemen yang hampir tidak terganggu yang akan diukur. Tes eksperimental dilakukan di lokasi Vincantieri di Castellammare di Stabia, Italia, dan tersebar sepanjang hari dari sekitar kalau jamnya dari sekitar mulai pukul 8 sampai 10. Tes ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Satu, tes tidak terstruktur. Pengujian mengenai berbagai jenis verifikasi dimensi yang sebelumnya tidak direncanakan yang menjadi perlu dilakukan pada pekerjaan biasa di galangan kapal. Tes ini umumnya memerlukan pengukuran fitur, posisi referensi, dan jarak jauh yang dianggap penting untuk kesesuaian elemen yang menarik. Melibatkan tahap manufaktur utama pengukuran kadang dibuat hanya dengan satu instrumen, terkadang dengan dua dan jarang sekali dengan ketiganya. Dua, tes terstruktur tidak seperti tes sebelumnya. Semua tes ini direncanakan dan dilakukan dengan menggunakan masing-masing dari tiga instrumen pada gilirannya. Mereka berlangsung di daerah-daerah kerja yang khas menggunakan artefak yang dikalibrasi. Sebuah bar skala Renisau dengan struktur Zero-Dur dan tiga kinematik mendukung dukungan untuk posisi referensi rangkaian seperti SMRS, tip kontak top trouble, atau target bola lainnya pada jarak yang diketahui dari operasi kalibrasi sebelumnya. Tes yang tersebar selama ini beberapa hari memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja metrologi pengulangan, reproduktivitas, dan akurasi instrumen di bawah kondisi operasi galangan grosir. Hasil Hasil tes yang dilakukan tidak menunjukkan keunggulan yang jelas dari satu instrumen atas yang lainnya berdasarkan kriteria perbandingan yang diadopsi. Pilihan instrumen yang paling tepat dapat bergantung pada banyak aspek, termasuk tidak terbatas pada karakteristik elemen yang akan diukur, misalnya dimensi, tinggi, kehadiran rintangan, dan lain-lain. Tipe pengukuran misalnya titik tunggal, jarak, rekonstruksi, geometris permukaan, percocokan virtual, dan lain-lain. Area pengukuran, ruang bebas, visibilitas poin kritis, dan lain-lain. Pelacak laser mendominasi dari sudut pandang kinerja metrologi, dengan hasil yang merupakan urutan besar lebih rendah dari instrumen lain, yang sepertinya masih menjamin kinerja yang dapat diterima untuk konteks pembuatan kapal. Di sisi lain, berat dan ukurannya tampak membatasi portabilitas. Penggunaan pelacak laser juga memerlukan tingkat ketangkasan tertentu pada bagian operator yang bertanggung jawab atas penentuan posisi target, SMR atau T-probe, dalam kontak dengan permukaan yang diukur dan melibatkan waktu setup yang cukup besar, baik selama startup dan saat memposisikan instrumen. Aspek yang paling penting dari instrumen ini tentu perlu adanya transfer data analis yang diperoleh tanpa memberikan hasil pengukuran secara real-time. Total stasiun hibrida adalah instrumen yang dalam beberapa hal yang mirip dengan pelacak laser, meskipun relatif ringan dan lebih kompak, kurang cepat dengan kinerja metrologi yang jauh lebih rendah, meski masih dapat diterima untuk konteks pembuatan kapal. Kesimpulan, perbandingan terstruktur instrumen pengukuran inovatif dalam metrologi pembuatan kapal menyoroti pentingnya pertimbangan beberapa faktor, termasuk akurasi, kecepatan, kemudahan penggunaan, dan biaya operasional. Meskipun setiap instrumen memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, penentuan instrumen yang paling sesuai harus didasarkan pada kebutuhan spesifik dan prioritas dalam proses pembuatan kapal. Instrumen yang sesuai mungkin menjadi pilihan yang lebih menguntungkan secara keseluruhan karena kombinasi antara kecepatan pengukuran yang tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang. Namun penting untuk terus memantau perkembangan teknologi dan inovasi baru dalam metrologi untuk memastikan efisiensi dan keberhasilan dalam industri
pembuatan kapal yang terus berkembang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.